Oke, halo, balik lagi di channel Garasi Bloko pastinya dengan gua Adit. Nah, kalau kalian pernah lihat, gua juga pernah nge-review salah satu mobil di Garasi Bloko. Nah, ini gua bakal nge-review lagi, nggak kalah spesial mobilnya, yaitu Porsche Cayenne e-Hybrid Coupe Platinum tahun 2023. Nah, ini bakal kita kupas tuntas di video review di Garasi Bloko. So, check it out. Dari Porsche Cayenne e-Hybrid ini adalah yaitu dari gaya ada mesin yang cukup besar, cukup rapi yang kita lihat di sini, sehingga untuk kita bisa bermanuver ketika berbelok seperti ini gitu ya. Itu. Oke, kita mulai dulu dari tampilan depan. Jadi dari tampilan depan ini kalau kita lihat secara menyeluruh gitu ya, yang paling kelihatan dari Porsche Cayenne e-Hybrid ini adalah dari gaya klasiknya yang gua rasa ini masih dipertahankan sama si Porsche ya di mobil ini. Jadi kalau kalian pernah ngeliat nih Porsche Cayenne yang pertama kalinya, nah ini gaya-gaya grill depannya dia memanjang gitu dari kanan ke kiri, dan itu gaya klasiknya masih ada banget di mobil ini. Cuman memang pastinya nggak full klasik karena memang di sini udah pakai teknologi terbaru dari Porsche, yaitu dari lampunya yang udah full LED, dan di sini kalau kita ngelihat ke bawah sedikit ada air scoop, ada lubang udara yang dimana ini bisa mengantarkan si udara ini ke disc brake-nya pastinya gitu ya, dan pasti bikin mobil ini jadi aerodinamis juga. Kalau misalkan kita geser sedikit ke sini, di sini juga kita bisa ngeliat ada daytime running light-nya di bagian tengah bawah sini. Dan kalau kita ngeliat ini mobil ini lebar ya sebenarnya ya, lebar, kap mesinnya juga gede banget. Jadi ini bener-bener ngerasa bawa SUV-nya tuh kental banget kalau kita lagi di dalam. Oke, sekarang kita lanjut lagi geser ke bagian samping. Nah, ini yang paling mencolok dari bagian samping adalah pasti kaki-kakinya, karena ini salah satu yang bagian bikin mobil ini jadi ganteng, yaitu dari bagian kaki-kakinya alias si velgnya salah satunya gitu ya. Si velg ini dia ada sebutan velgnya namanya pakai RS Spider. Dia ringnya cukup gede untuk di mobil ini gitu ya, tapi makin ganteng proporsionalnya gitu ya. Kalau dilihat tuh pas aja dilihatnya karena ini ring 21 dan dia belang ya sama velg yang bagian belakang. Jadi belakang itu lebih lebar dan ini dibalut dengan ban dengan profilnya 28540, belakangnya 31535 gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini yang paling mencolok adalah dari BBK-nya. Nah, ini BBK-nya dia pakai acid green. Ini keren banget gitu. Keren kenapa? Karena dia benar-benar jadi point center dari mobil ini gitu ya. Nah, yang paling kerennya juga, dan ini yang bikin mobil ini jadi makin jumawa, yaitu dari tulisan e-hybridnya di sini. Nah, e-hybridnya juga ada list-list yang warnanya juga pakai acid green sama senada dengan si BBK-nya ini. Kalau kita lihat lagi ke bagian dalam dari si kaki-kaki ini dia udah pakai manajemen suspension aktif alias pakai air suspension dari Porsche. Yang ini bikin mobil ini makin kita bisa atur suspensinya itu kalau mau pakai mode sport, mode normal, mode hybrid segala macam, dari suspensi yang keras empuk sampai yang bener-bener stiff. Kalau misalkan kita pengen ngerasain gaya sport plus dari si mobil ini kita bisa atur sesuka hati kita. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang. Ini salah satu bagian yang menurut gua paling gua suka di mobil ini, paling enak buat dipandang, apalagi kalau kita mundur dikit nih kayak gini nih ke bagian belakang dan nyerong sedikit ke sini. Nah, itu adalah bagian paling seksi yang enak buat kita lihat. Kenapa? Karena dari namanya aja, karena dia adalah sebuah SUV coupe gitu ya, Cayenne e-Hybrid Coupe Platinum, yang dimana kita bisa ngeliat atapnya yang bagian belakang ini melandai, dan ini yang bikin makin sporty karena dia ada spoiler. Plus kalau kita ngeliat di sini ada ductile tipis kecil di sini, itu yang bikin mobil ini makin sporty abis. Karena kalau kita lihat secara menyeluruh, bagian belakang mobil ini berbeda sama bagian depannya. Yang tadi dimana gue bilang kalau bagian depan itu ada sisi klasiknya gitu ya. Tapi kali ini untuk di bagian belakang justru ini yang benar-benar gaya Porsche zaman sekarang banget. Sporty, modern, dan menurut gue masih ada sisi futuristiknya karena memang lampunya yang pipih. Dia minimalis dan itu sporty abis. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita lihat nih, lampunya kalau nyala, nah dia full LED, dan menurut gua tuh gayanya yang benar-benar simple, minimalis, tapi sporty banget gitu ya. Nah, kalau kita misalkan turun sedikit ke sini gitu, ada tulisan si Cayenne yang mirip-mirip fontnya, dan ada si acid green-nya lagi seperti tulisan e-hybrid yang ada tadi di bagian samping. Dan kalau misalkan kita turun lagi ke bawah, nah ini yang bikin makin ganteng karena dia ada keluaran knalpotnya di sini, ada 4 buah, ada 4 biji, dan ini beneran ya, bukan fake exhaust gitu. Ini beneran knalpot asli dengan keluaran ada 4 buah, dan kita lihat di sini ada
bumper yang menurut gue bener-bener menarik abis, sporty abis, membuat mobil ini dengan gaya SUV coupe sporty ini yang makin kental di mobil, dan kita lihat di bagian belakang ini. Jadi menurut gue kalau untuk di mobil ini yang paling enak dan paling menarik untuk dilihat adalah pada bagian belakangnya. Oke, ini yang paling penting juga untuk kita bahas, jangan sampai ketinggalan karena ini yang paling menarik di balik kap mesin dari mobil ini, yaitu ada mesin yang cukup besar, cukup rapi yang kita lihat di sini, karena memang mesin ini, mobil ini dipasangkan dengan mesin dari Porsche 3000 cc V6 e-hybrid, yang dimana kalau klaim dari mereka ini bisa mengeluarkan tenaga 462 horsepower dengan torsi maksimalnya di 700 Nm. Dan yang lebih menariknya lagi, karena ini adalah sebuah e-hybrid alias di sini kita sering menyebutnya sebagai plug-in hybrid. Jadi ada baterai tambahan yang kita bisa pakai full elektrik dengan jangka kurang lebih sekitar 74 km dengan benar-benar full baterainya itu gitu ya. Kita bisa pakai full elektrik di mobil ini. Dan menurut gue sih kalau untuk yang mobil sebesar ini bisa pakai 74 kilo, buat kalian yang pengen pakai mobil ini buat daily nganter anak sekolah dari rumah untuk daily rutinnya, menurut gue sih ini sangat-sangat good deal ya. Kenapa? Karena ya kita tahu lah mobil listrik pasti irit banget gitu ya. Nah, cuman yang lebih menariknya lagi di sini karena ini adalah sebuah mobil yang menurut gue tenaganya cukup besar gitu ya. Mobil ini tenaganya disalurkan ke 4 roda alias all wheel drive gitu ya. Jadi dengan tenaga yang sebesar itu, torsi yang sebesar itu, makin nikmat rasa berkendaranya karena ini adalah sebuah penggerak roda all wheel drive dengan 8 percepatan otomatis. Oke, sekarang setelah bahas tampilan eksterior, sekarang kita masuk. Cuman sebelum masuk gue pengen ngasih tahu di mana di sini mobil ini udah soft close alias dia udah vakum. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pintu nggak rapet segala macem karena dia udah pakai vakum. Oke, let's go. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dari mobil ini yang menurut gue mobil ini berasa banget modernnya, sporty abis. Kenapa? Karena dia dibalut dengan kulit material yang sudah pasti pakai material yang the best. Karena ibaratnya ini udah berkualitas tinggi. Kenapa? Karena di sini udah pakai soft touch semua gitu ya. Apalagi yang bikin makin sporty karena dia dibalut dengan kulit berwarna merah di sini di seluruh bagian interiornya, perpaduan antara merah dan hitam gitu. Jadi benar-benar udah sporty banget. Oke, kita lanjut ke bagian speedometernya. Ini salah satu yang paling menarik juga untuk dibahas di bagian interior. Kenapa? Karena menurut gue ini speedometernya yang semi curve gini gitu ya. Jadi agak-agak driver oriented gitu. Jadi feel ketika kita melihat speedometer itu bener-bener yang kayak kita dimanjain banget. Kenapa? Karena di sini banyak banget parameter-parameter yang bisa kita lihat. Ada outside temperature, terus pasti akan ada RPM gitu ya, dan juga ada beberapa yang kita bisa lihat di sini untuk maps salah satunya. Terus kalau misalkan kita mainin lagi di sini ada record tripnya gitu ya, dan ada beberapa temperatur dari mesin, temperatur oil gitu ya. Terus kita juga ada bisa melihat tire pressure-nya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita lihat di sini, dan pasti karena ini adalah sebuah plug-in hybrid, jadi kita pasti bisa melihat juga parameter dari si energy flow di mobil ini ketika kita lagi pakai berjalan di mobil. Jadi menurut gue ini perpaduan yang sangat-sangat sporty. Kenapa? Karena tetap ada sisi klasiknya, dia pakai yang analognya untuk RPM, tapi di bagian kanan kiri sampingnya itu dia udah pakai speedometer yang full digital. Nah, kalau kita sekarang geser ke bagian setirnya gitu ya, lingkar kemudinya ini menurut gua sangat nyaman digenggam. Karena kenapa? Ini feel-nya ketika kita genggam seperti ini, menurut gue ini bener-bener diameternya tuh pas gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi kita bener-bener bisa menggenggam dengan full, dan pastinya feel berkendara kita, apalagi kalau kita bisa gonta-ganti drive mode-nya, ini bikin makin nyaman dan makin asik buat ngendarain mobil ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita bisa ngatur drive mode-nya langsung dari sini. Ada sport, ada sport plus, dan yang tadi gue bilang di sini kita bisa pakai full elektriknya. Jadi kita bisa pakai e-power mode dan juga hybrid. Sehingga kalau kita pindah ke hybrid, mesinnya langsung mati deh. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain mobil ini seperti bawa mobil pure elektrik. Nah, sekarang kita geser ke bagian tengahnya gitu ya. Nah, ini yang menurut gue juga nggak kalah menarik karena ini udah pakai gaya desain terbaru dari Porsche untuk di bagian interiornya, karena dia udah pakai layar head unit yang ini sih bisa dibilang head unit cukup gede ya, cukup lebar, panjang gitu ya. Dan ini pastinya sensitivitas dari touchscreen-nya menurut gue ini juga udah
sangat-sangat baik gitu ya. Dan ini pastinya juga sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay, Android Auto gitu ya. Dan ini juga bukan yang pakai kabel, tapi kita pakai wireless Apple CarPlay gitu ya. Jadi ini enak banget buat kita koneksikan ke gadget kita. Nah, kita turun lagi ke bagian tengahnya sini. Inilah yang menjadi pusat perhatian dari mobil ini ya. Kalau mungkin kita lagi bawa teman, kita lagi bawa penumpang, pasti mereka semua akan melihat ke bagian tengah ini. Kenapa? Karena semuanya untuk pengoperasian dari mobil ini, baik mulai dari AC, drive mode-nya juga bisa, volume untuk medianya gitu ya, transmisinya, perpindahannya gitu ya. Sampai di sini ada beberapa fitur yang kita bisa atur di bagian tengah ini, mulai dari adanya buat heater seatnya gitu ya, penghangat kursi. Nah ini yang sih yang menurut gue juga agak unik ya. Di Indonesia dikasih penghangat menurut gue makin panas yang ada, makin gerah buat yang nyetir atau buat penumpang di bagian kiri sini. Malah yang sebenarnya ada di luar sana, pendingin joknya itu yang nggak dimasukin di Indonesia. Dan menurut gue sih sayang banget ya. Padahal yang paling dibutuhin di Indonesia adalah justru pendinginnya gitu ya. Nah di sini yang kita bisa lihat lagi, di sini ada individual mode. Jadi kita bisa langsung atur kalau kita udah pakai individual mode kita, suspensionnya kita atur sendiri, mode berkendaranya kita atur sendiri dengan apa yang kita memang sudah setting. Kita tinggal pencet aja langsung dari individual mode-nya. Kalau kita lihat lagi di bagian sini ada suspension mode-nya, karena ini air suspension, jadi kita bisa naik turunin dari tombol yang satu ini. Jadi ini menurut gue sih benar-benar cukup mewah, cukup sporty, dan ini benar-benar kelihatan modern banget. Oke, dari kokpit bagian depan sekarang kita geser pindah ke bagian belakangnya, karena ini menurut gue menjadi salah satu SUV sporty coupe yang masih tergolong nyaman gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri ya, legroomnya cukup luas. Dengan tadi posisi berkendaranya seperti ini, posisi duduk orang di depan gua, penumpang kiri depan, itu udah cukup mundur sih, tapi ini legroomnya masih tinggi, masih lebar, adalah kurang lebih jengkal lipat dikit. Dan kita di sini di bagian headroomnya menurut gue juga masih sangat luas untuk sebuah mobil SUV coupe yang atap belakangnya melandai. Untuk posisi duduknya sendiri, ini menopang dengan baik sih menurut gue ya. Untuk tinggi gue yang tinggi orang Indonesia rata-rata di 168 cm, jadi ini bersanggah dengan baik paha gue. Dan kita semakin dimanjakan dengan adanya dual zone di belakang dan dual zone di depan, jadi totalnya ada 4 zona untuk pengaturan AC-nya. Dan ini menurut gue full pengaturan ya, jadi bukan cuman temperatur gitu ya, tapi dari keluaran AC dan lain sebagainya kita bisa atur di sini. Terus di sini juga ada USB Type C gitu ya, yang dimana nanti kita juga bisa ngecharge handphone gadget kita. Dan kita juga semakin dimanjakan dengan kemewahan dari mobil ini, karena kita bisa lihat sendiri atapnya udah full panoramic roof. Yes. Dan ini bikin mobil ini jadi terasa lebih lega, lebih mewah gitu ya. Dan enak aja buat duduk di sini juga masih sangat-sangat nyaman. Nah, yang lebih menarik lagi dari mobil ini gitu ya, ini adalah dari speakernya yang dihadirkan di mobil ini. Karena speakernya itu tadi gue udah ngerasain sangat-sangat keren. Kenapa? Ya karena speaker ini pakai dari Bose gitu ya. Oke, guys, sekarang kita sembari bawa jalan di mobil biar kita tahu sekarang untuk review dari driving experience mobil dari Porsche Cayenne SUV coupe di mobil ini gitu ya, yang dimana mobil ini tadi gue bilang punya mesin yang cukup besar gitu ya, V6 3000 cc dengan tambahan turbocharge dan juga mesin listriknya gitu ya. Jadi ini sih kita bakal coba feel berkendaranya dulu, nggak usah coba tarik-tarikan dulu, karena kita harus ngerasain dari kenyamanan mobil ini. Kenapa gue bisa bilang kenyamanan? Karena mobil ini bukan cuma ngutamain dari karakter mesin yang buasnya, tapi nyamannya juga di perhatiin nih sama si Porsche gitu ya. Ini bakal ada polisi tidur di depan, ini kalian bisa lihat sendiri. Dan feel-nya itu bener-bener rasa dari air suspension yang nyaman gitu ya. Tapi yang tadi gue bilang, kita di sini bisa mengatur air suspensionnya itu sesuai dengan karakter yang kita mau, karena kita bisa atur menyesuaikan dari mode berkendaranya gitu ya. Jadi bisa lebih stiff lagi, bahkan bener-bener yang kaku banget, sehingga untuk kita bisa bermanuver ketika berbelok seperti ini gitu ya, itu bener-bener bisa jauh lebih rigid mobilnya. Jadi ini menurut gue mobil yang sangat-sangat enak untuk dikendarain daily juga. Kenapa? Ya karena selain kita bisa
bawa banyak penumpang karena ini mobil SUV gitu ya, bukan mobil sedan dan bukan mobil kecil. Tapi kalau kita lagi pengen bawa mobil ini sendiri kayak gue sekarang, dan ibaratnya kita pengen coba ngerasain feel dari buasnya mesin mobil ini, kita juga bisa ngerasain contohnya kayak gini. Kalau kita langsung pindahin ke Sport Plus, kita main pedal shift untuk turun gigi. Pindahan giginya itu loh, responsif dari perpindahan Matic-nya ini yang menurut gue asik. Yang ada di Porsche, itu ciri khasnya dari Porsche. Perpindahan Matic-nya itu bener-bener yang buat kita tuh jadi pengen lagi untuk bisa langsung pindahin modenya ke manual terus. Ini asik banget. Nah. Ayo. Start. Oke, nah ini lanjut lagi kalau misalkan tadi kita udah nyobain dari ganasnya mobil ini gitu ya. Kita ngerasain 3000 cc V6 turbocharge-nya dia. Dan kalau kita pengen lagi adem ayem, kita pengen lagi cruising santai gitu ya di dalam kota, kita tinggal pindahin aja langsung mode berkendaranya ke e-hybridnya dia atau yang hybridnya, yang dimana itu benar-benar langsung mematikan mobil ini gitu ya, alias kita nggak pakai mesin tapi kita pakai mesin listriknya, dan itu benar-benar membuat mobil ini langsung sunyi layaknya pakai mobil listrik, yang dimana tenaganya tapi juga tetap instan gitu ya, yang dimana itu adalah ciri khas dari mobil listrik yang kita juga bisa dapetin feel-nya di mobil ini. Cuman memang untuk di RPM tertentu gitu ya, ketika kita benar-benar langsung kick down atau kita merasain langsung untuk akselerasi tinggi, pasti dia langsung nge-switch juga untuk nyalain mesinnya, karena itu plug-in hybrid dari sini tuh selain untuk kita bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar yang tetap bisa dapat irit, tetapi itu juga untuk hanya menambahkan performa dari akselerasinya untuk di torsi-torsi bawahnya. Makanya dia ada fitur plug-in hybrid ini untuk menambahkan torsi instan di bagian RPM bawahnya. Cuman ibaratnya pada saat nanti kita udah pakai RPM tinggi, itu benar-benar langsung feel dari V6 3000 cc-nya itu yang benar-benar langsung kita rasain di mobil ini. Oke guys, jadi itu dia review singkat mengenai Porsche Cayenne e-hybrid Coupe Platinum tahun 2023, yang dimana ini adalah unit tahun 2023 yang kalian bisa temuin pastinya mobil ini di Garasi Blok O. Jadi dimana kalian bisa temuin mobil ini, kita punya 3 cabang Garasi Blok O, kalian bisa temuin di Gading Serpong, Bintaro, dan headquarter kita yang paling banyak stok-stoknya kalian bisa temuin di cabang yang BSD. Dan pastinya unit ini adalah unit yang bebas tabrak, bebas banjir, yang dimana pasti sudah lolos inspeksi dari Autospektor gitu ya. Dan pastinya buat kalian yang punya isu, punya concern untuk beli mobil bekas tapi takut untuk after sales-nya, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita pasti akan memberikan after sales yang terbaik buat kalian yang membeli mobil di Garasi Blok O gitu ya. Dan dimana pastinya unit ini kalian bisa langsung coba-coba test drive aja, main-main ke Garasi Blok O, dan kita bisa langsung ngerasain feel-nya dan bawa pulang mobil ini pastinya. So, sekian video review singkat mengenai mobil ini. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.